Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang gadis muda bernama Azizah bersama ibunya yang dipanggil Mak Rukiah. Rumah mereka kecil, berdinding papan dan beratap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Disitulah mereka bertahan hidup, berdua saja, dalam kesederhanaan yang kerap digoda oleh kemiskinan. Azizah baru berusia 19 tahun, namun beban hidup yang ia tanggung membuatnya lebih dewasa dari usianya. Sejak ayahnya meninggal karena tertimpa pohon saat mencari kayu bakar di hutan, kehidupan mereka berubah drastis. Saat itu Azizah masih berusia 6 tahun. Tak lama setelah kepergian ayahnya, penglihatan ibunya mulai memburuk karena penyakit katarak yang tak tertangani. Hingga akhirnya, Mak Rukiah benar-benar tak bisa melihat dunia lagi. Kehilangan satu-satunya tulang punggung keluarga membuat Mak Rukiah semakin bergantung pada anak semata wayangnya itu. Dan Azizah, meski masih kecil, belajar mengurus semuanya. Ia belajar memasak, mencuci, bahkan mulai menjajakan jajanan kecil buatan ibunya di sekolah. Seringkali Azizah datang terlambat ke kelas, tapi ia tetap berusaha tidak tertinggal pelajaran. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah ilmu dan kerja keras. Namun bukan hanya kerja keras yang menguatkannya. Setiap malam, di sudut tikar usang yang jadi tempat tidur mereka, Azizah mendengar bisikan-bisikan lirih dari bibir ibunya. Doa-doa yang mengalir dalam bahasa Jawa dan Indonesia, ditujukan hanya kepadanya. Ya Allah, jaga anakku. Jangan biarkan dia patah sebelum sampai. Lapangkan jalannya meski dunia menolaknya. Jadikan dia wanita yang kuat, wanita yang tidak menyerah karena hidup. Doa itu terus berulang, seperti lagu Nina Bobo yang mengiringi tidur Azizah sejak kecil. Dalam gelapnya rumah tanpa lampu listrik, Azizah menemukan cahaya dalam suara ibunya yang tak pernah lelah berdoa. Langit malam Karangjati mungkin tak dipenuhi bintang, tapi ia yakin, doanya dan doa ibunya sampai ke langit yang lebih tinggi dari yang bisa dilihat manusia. Azizah tidak pernah iri melihat teman-temannya yang bisa main ke kota, memakai sepatu bagus, atau jajan di kantin. Ia tahu, ia berbeda. Tapi ia juga tahu, Tuhan tidak menciptakan jalan yang sama untuk semua orang. Dan jalan miliknya mungkin lebih terjal. Tapi ia percaya bahwa di ujungnya ada sesuatu yang layak ditunggu. Setiap pagi, Azizah bangun lebih dulu dari ayam jago. Ia memandikan ibunya dengan air sumur dingin, membantu mengenakan pakaian, lalu menyiapkan adonan kue untuk dijual di pasar. Semua dilakukan dengan sabar. Tak ada keluhan, meskipun terkadang tubuhnya terasa remuk. Yang ada hanya keinginan agar ibunya tidak merasa sendiri dalam kegelapan. Bagi Azizah, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah ibunya. Senyum yang tak bisa melihat dunia, tapi bisa merasakannya. Ia percaya bahwa selama ibunya masih hidup dan masih bisa berdoa, hidupnya tak akan hancur sepenuhnya. Sore hari, ketika langit mulai menguning dan suara adzan maghrib menggema dari musola kecil di ujung desa, Azizah kembali ke rumah membawa dagangan yang tersisa, atau uang hasil jualan yang kadang tak seberapa. Tapi tetap saja, Mak Rukiah akan menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat. Sudah pulang? Zah? Capek? Ya? Maaf ya, Mak belum bisa bantu apa-apa. Nggak apa-apa, Mak. Kalau Mak bisa doain Azizah terus, itu lebih dari cukup. Begitulah hari-hari mereka berlalu, dalam kesunyian dan kesederhanaan, tapi penuh cinta dan ketulusan. Dalam sunyi yang tak banyak disadari orang, ada suara yang tidak pernah padam, doa seorang ibu untuk anaknya. Dan langit, seperti mengerti, tak pernah lelah menjadi saksi. Pagi itu, aula sekolah SMA Negeri 1 Karangjati dipenuhi suara riuh para siswa yang sedang menunggu pembagian ijazah. Azizah duduk di barisan paling belakang, mengenakan seragam putih abu-abu yang warnanya sudah memudar. Meski sederhana, ia terlihat tenang dan sopan, menunduk sambil menggenggam tas lusuh yang sudah bertahun-tahun menemaninya.
Ketika nama Azizah dipanggil, semua mata menoleh. Tidak sedikit yang berbisik heran. Si anak penjual kue yang setiap hari berjalan kaki ke sekolah, ternyata lulus dengan nilai terbaik sekecamatan. Kepala sekolah bahkan memanggilnya ke depan untuk menerima piagam khusus. Azizah, kamu adalah kebanggaan kami. Jangan berhenti di sini. Masa depanmu masih panjang, ucap Pak Hadi, kepala sekolah, dengan suara yang agak bergetar. Setelah acara selesai, Pak Hadi dan beberapa guru mendekatinya, membawa kabar bahagia. Sebuah universitas negeri ternama di kota besar membuka program beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari daerah pelosok. Azizah masuk dalam daftar calon penerima utama. Beasiswa itu mencakup biaya kuliah, tempat tinggal, bahkan uang saku bulanan. Azizah hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena bahagia, tapi karena hatinya langsung tertuju pada satu hal, ibunya. Setibanya di rumah, ia duduk lama di samping ranjang tempat Mak Rukiah berbaring. Perempuan renta itu sedang meraba-raba kain mukena usangnya, bersiap untuk sholat. "Mak," bisik Azizah lirih. "Iya, Zah. Kalau, misalnya Azizah sekolah di kota, Mak gimana?" Mak Rukiah berhenti sejenak. Tangan tuanya terdiam di tengah lipatan mukena. "Kalau itu yang terbaik buat hidupmu, Zah, pergilah." "Mak enggak apa-apa," jawabnya pelan. Tapi dari nada suaranya, Azizah tahu itu bukan jawaban yang jujur. Mak Rukiah adalah orang tua yang rela mengorbankan segalanya demi anaknya. Tapi Azizah tak sanggup membiarkan ibunya sendiri, terkurung dalam gelap tanpa pendamping. Beberapa hari kemudian, dengan napas berat dan mata sembab, Azizah datang ke sekolah untuk menyampaikan keputusan. "Saya mohon maaf, Pak Hadi. Saya tidak bisa ambil beasiswanya," katanya pelan. Pak Hadi terpana. "Kenapa, Zah? Ini kesempatan langka. Kamu punya potensi besar." "Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak bisa ninggalin ibu saya sendirian di rumah. Beliau buta, dan saya nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain beliau." Guru-guru lain yang mendengar itu ikut terdiam. Beberapa bahkan menahan tangis. Seorang siswi lain mungkin akan langsung menerima kesempatan itu tanpa pikir panjang. Tapi Azizah, ia memilih tetap tinggal, mengorbankan masa depannya demi orang yang telah membesarkannya dalam kegelapan. Setelah hari itu, Azizah tidak pernah lagi membahas soal beasiswa atau kuliah. Ia mulai membantu ibunya lebih banyak. Setiap hari, ia membuat adonan kue lebih pagi, memanggul baku lebih berat, dan pulang lebih larut dari biasanya. Kadang, rasa lelah membuat tubuhnya gemetar, tapi ia tak pernah mengeluh. Saat duduk sendiri di pinggir sungai di belakang rumah, Azizah sering membayangkan bagaimana rasanya duduk di bangku kuliah, memegang buku-buku tebal, bertemu teman-teman dari berbagai daerah. Tapi bayangan itu segera ia hapus. Ia tahu, ia sedang menjalani bentuk lain dari pendidikan hati dan pengorbanan. Dan meskipun ia telah menolak mimpinya, ia merasa damai. Karena di setiap langkahnya, ada tangan ibunya yang menggenggam kuat dari dalam hati. Azizah tak tahu kemana takdir akan membawanya. Tapi satu hal yang ia yakini, ia telah memilih dengan hati, dan hati seorang anak tak pernah salah saat memilih ibunya. Hari-hari Azizah kini berputar di sekitar rumah dan pasar. Sejak memutuskan untuk tidak mengambil beasiswa dan tetap tinggal bersama ibunya, ia bertekad penuh untuk menjalani peran barunya, bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai tulang punggung keluarga. Setiap hari, sebelum azan subuh berkumandang, Azizah sudah terjaga. Dengan senter kecil yang diikat di kepala, ia menyalakan tungku tua yang selalu menimbulkan asap tebal. Dapur mereka gelap dan sempit. Dindingnya menghitam karena jelaga, dan atap sengnya bocor di beberapa tempat. Tapi di sanalah semua harapan dibentuk, dibulatkan menjadi adonan kue yang kelak ia bawa ke pasar.
Ia dan ibunya memproduksi berbagai jenis jajanan tradisional, kue lumpur, apem, dan lemper isi abon. Semua dibuat dengan resep warisan turun-temurun dari almarhum neneknya. Meskipun sederhana, rasa kue-kue buatan Mak Rukiah dikenal enak dan pas di lidah. Tapi tanpa mata untuk melihat, sang ibu hanya bisa mengandalkan ingatan dan indera perabanya dalam mengolah semua itu. Maka disinilah peran Azizah jadi begitu penting. Ia harus sigap membantu dan memastikan segalanya sesuai. Setelah selesai memasak, Azizah akan membungkus kue satu persatu dengan rapi menggunakan daun pisang, lalu menatanya dalam 2 bakul besar yang akan ia bawa ke pasar. Tak jarang, kue itu masih hangat saat ia mulai melangkah kaki keluar rumah. Dengan menggendong 1 bakul di punggung dan 1 lagi di tangan, Azizah menyusuri jalan setapak berbatu sejauh lebih dari 3 km menuju pasar desa. Di pasar, Azizah sudah dikenal oleh para pedagang. Namun tak semua orang memperlakukannya dengan ramah. Beberapa mencibir karena penampilannya yang lusuh dan selalu mengenakan pakaian yang sama setiap hari. Yang lain menganggap kue dagangannya sudah ketinggalan zaman, tak menarik untuk dijual di zaman minuman kekinian dan roti modern. Lempernya kayak makanan zaman nenek gue. Siapa yang mau beli? Cetus seorang pedagang makanan ringan di kios sebelah. Azizah hanya tersenyum kecil. Ia tahu, membalas hanya akan membuat hatinya lelah. Lagi pula, ia bukan datang untuk adu gengsi, ia datang untuk bertahan hidup. Di antara pembeli yang lewat, ada beberapa ibu-ibu yang setia membeli kue buatan Azizah setiap hari. Mereka tahu perjuangan gadis itu, dan mereka tahu bahwa kue buatan tangan seorang ibu yang buta dan anaknya yang setia punya rasa yang tak bisa dibeli dari toko besar manapun. Setelah dagangan laku sebagian, Azizah akan berjalan berkeliling menjajakan sisanya ke warung-warung kecil. Seringkali ia harus menunggu lama di bawah panas matahari, berdiri di pinggir jalan sambil memanggil pelan siapapun yang lewat. Saat dagangan tak habis, ia tak pernah membuang sisa kue. Ia membawanya pulang dan memberikannya pada anak-anak tetangga yang sering bermain di depan rumahnya. Kalau nggak bisa jual semua, ya nggak apa-apa. Yang penting Azizah udah usaha, ucap Mak Rukiah suatu sore, saat Azizah pulang dengan wajah letih. Kalimat itu bagai pelukan hangat di tengah hujan deras. Sore-sore, setelah pekerjaan selesai, Azizah biasa duduk di samping ibunya sambil memijat kakinya yang mulai sering kram. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang tetangga, atau tentang mimpinya yang masih ia simpan diam-diam di sudut hati. "Zah," ujar Mak Rukiah suatu kali, "kue kita mungkin cuma kecil dan sederhana, tapi kita buatnya dari hati. Selama kamu tetap jujur dan ikhlas, Allah pasti kasih jalan." Kata-kata itu selalu terngiang di kepala Azizah. Ia percaya bahwa meskipun dapur mereka gelap, niat mereka selalu terang. Meskipun rumah mereka sempit, cinta mereka luas. Dan meskipun hidup mereka berat, doa sang ibu membuat langkahnya ringan. Tak ada listrik, tak ada oven listrik modern, tak ada mixer mahal, hanya 2 tangan yang saling membantu di balik asap dapur yang pekat. Tapi dari sanalah lahir harapan demi harapan. Dan Azizah tahu, suatu hari nanti, kue dari dapur gelap itu akan membawanya keluar dari gelapnya nasib. Ia belum tahu caranya, tapi ia percaya. Selama langit masih ada, dan selama doa ibunya masih dipanjatkan, ia akan terus berjalan. Pagi masih gelap saat Azizah kembali menapaki jalan setapak yang menghubungkan rumahnya ke pasar. Senter kecil di dahinya menjadi satu-satunya penerang. Di punggung dan tangan, 2 bakul besar berisi kue menggantung berat. Udara dingin menusuk kulit, tapi keringat mulai membasahi pelipisnya sejak langkah pertama. Hari itu tidak dimulai dengan baik. Saat membantu ibunya membuat adonan, salah satu kompor semprong yang mereka pakai mendadak padam karena minyak tanah habis. Azizah harus berlari ke warung Udin sejauh 700 meter untuk membeli 1 liter minyak. Itu pun dengan uang receh yang ia kumpulkan dari kembalian hari sebelumnya. Ketika sampai di pasar, kios langganannya sudah diisi orang lain.
Ia terlambat 15 menit, dan pedagang lain sudah lebih dulu merebut tempat kosong yang biasa ia tempati. Azizah mencoba menggelar tikar di sisi lorong pasar yang lebih sepi. Tapi baru saja membuka bakul, seorang pedagang sebelah melotot sambil mengibas-ngibaskan tangan. "Jangan di sini, Dek. Ini tempat orang dagang, bukan tempat numpang," ucap ibu itu ketus. Azizah membungkuk minta maaf dan memindahkan barangnya. Tapi belum sempat membuka bakul kedua, ia diusir lagi oleh pemilik kios sayur yang merasa lapaknya terganggu. Dalam waktu 30 menit, ia sudah diusir dari 3 titik. Bukan karena ganggu orang lain, tapi karena ia sendirian dan lemah, mudah untuk disuruh pergi. Akhirnya, ia duduk di bawah pohon di belakang pasar. Tak ada yang lewat. Keringat di punggung sudah dingin, dan perutnya mulai berontak. Sejak pagi, ia belum makan. Tak lama, 2 gadis seusianya lewat. Mereka berpakaian rapi, membawa tas selempang dan memakai make-up tipis. Salah satu dari mereka menatap Azizah dan terkekeh. "Itu kan si Azizah. Pinter katanya, tapi malah dagang kue. Sayang banget otaknya," ujar salah satu dengan nada merendahkan. "Iya. Masa lulusan terbaik cuma jual apem? Hahaha." Azizah tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena hanya itu caranya menjaga hati agar tidak runtuh. Ia sudah biasa dicemooh, tapi tetap saja ada luka yang menancap diam-diam. Bukan luka karena hinaan, tapi luka karena dia sendiri pun kadang bertanya, "Apa benar pilihanku ini? Apa semua pengorbanan ini akan berakhir bahagia?" Sore harinya, dalam perjalanan pulang, hujan deras turun tiba-tiba. Azizah tak sempat berteduh. Jalanan tanah berubah jadi lumpur licin. Salah satu sandalnya putus, dan ia sempat tergelincir hingga lututnya berdarah. Tapi ia tetap menggendong bakul di punggungnya erat-erat agar tak tumpah. Saat sampai di rumah, tubuhnya menggigil. Tapi begitu melihat senyum ibunya di pintu, semua rasa sakit seperti sirna. "Zah, kamu kehujanan? Cepat ganti baju. Ma udah siapkan air hangat buat kamu." Azizah hanya mengangguk sambil menahan tangis. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa di balik senyum dan lelucon kecil yang ia lemparkan setiap hari, ada kepedihan yang ia kubur sendiri. Malamnya, ketika ibunya sudah tertidur, Azizah duduk di depan tungku yang masih hangat. Ia membuka kain penutup lututnya, memandangi luka gores yang belum sempat dibersihkan. Tapi yang lebih sakit bukanlah luka itu, melainkan rasa sunyi di dadanya. Sunyi yang muncul karena tak punya tempat mengadu selain langit. Azizah lalu menengadah. Di luar jendela, hujan masih turun pelan. "Ya Allah, aku nggak minta kaya, nggak minta terkenal. Aku cuma minta, beri kekuatan buat jagain ibuku. Jangan biarkan aku patah sebelum waktunya." Dan seperti biasa, setelah doa itu selesai, ia menyeka air mata, tersenyum tipis, dan kembali ke tikar untuk beristirahat. Karena esok pagi, ia harus kembali bangun lebih cepat, kembali ke dapur gelap, dan kembali memakai senyuman sebagai tameng dari dunia yang keras. Ia tahu, tidak semua luka harus ditunjukkan. Tidak semua air mata harus jatuh di depan orang lain. Karena bagi Azizah, selama ibunya masih bisa tersenyum, ia akan tetap bertahan, meskipun harus berdarah-darah dalam diam. Matahari baru naik seujung tombak saat Azizah memulai rutinitasnya. Suara ayam berkokok dan aroma asap dari dapur-dapur warga menjadi tanda bahwa hari di Karangjati telah dimulai. Seperti biasa, Azizah dan Mak Rukiah sudah sibuk menyiapkan adonan kue sejak dini hari. Tangan Mak Rukiah yang sudah keriput tetap lincah membentuk apem satu persatu dengan mata tertutup. Sementara Azizah mengaduk adonan dan menjaga api tungku agar tetap stabil. Hari itu, Mak Rukiah merasa tubuhnya lebih lemas dari biasanya. Ia sempat terbatuk beberapa kali saat mengangkat kukusan. "Mak, enggak apa-apa, Zah. Cuma capek aja," katanya sambil memaksa tersenyum.
Tapi Azizah tahu, ibunya tak pernah benar-benar jujur tentang sakitnya. Karena itu, pagi itu Azizah memutuskan membawa lebih banyak kue dari biasanya. Ia berharap bisa menjual semuanya agar bisa membeli vitamin dan bubuk jahe buat sang ibu. Dengan 2 bakul besar di tangan, ia berjalan lebih cepat menuju pasar, meskipun cuaca mendung dan udara terasa lembab. Setiba di pasar, ia memutuskan menempati salah satu sudut yang agak terpencil, bukan karena nyaman, tapi karena di sanalah satu-satunya tempat yang masih kosong. Tak banyak pembeli lewat, tapi Azizah tetap tersenyum ramah setiap ada yang melirik dagangannya. Ia menyapa dengan sopan, menawarkan kue satu persatu. Beberapa membeli, sebagian menolak, sebagian lagi bahkan hanya diam dan pergi. Namun siang itu, keberuntungan datang dalam bentuk yang tidak ia sangka. Seorang pria parubaya yang berpakaian rapi, membawa map besar dan mengenakan topi, berjalan pelan melintasi pasar. Ia terlihat seperti bukan orang kampung. Matanya berhenti pada Azizah, yang dengan sabar mengipas kue lumpurnya agar tetap hangat. Pria itu menghampiri, melihat-lihat isi bakul, lalu mengambil 1 lemper. "Berapa ini, Nak?" tanyanya. "Lempernya 1.500, Pak," jawab Azizah sopan. Pria itu mengangguk, lalu membeli 2 dan duduk di bangku kayu di dekat warung kopi kecil. Ia membuka plastik pembungkusnya dan mulai mencicipi. Wajahnya langsung berubah. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu tersenyum lebar. "Ini enak sekali," gumamnya. "Asli buatan sendiri." Azizah mengangguk malu. "Iya, Pak. Saya bantu ibu saya bikin di rumah. Kami biasa jual tiap pagi." "Ibumu bantu? Wah, hebat sekali. Ibunya pasti pintar masak." "Ya. Ibu saya buta, Pak. Jadi, saya yang bantu ukur dan aduk. Tapi resepnya dari beliau." Pria itu terdiam sejenak, lalu menatap Azizah lebih dalam. "Namamu siapa?" "Azizah, Pak. Saya Pak Dharma. Kebetulan saya punya usaha distribusi makanan kecil di kota. Biasanya saya cari produk lokal yang punya cita rasa khas untuk dipasarkan lebih luas." Azizah kaget. Ia tidak tahu harus merespons seperti apa. Dalam pikirannya, ini mungkin hanya basa-basi. Tapi Pak Dharma mengeluarkan kartu nama, menuliskannya cepat, lalu menyerahkannya. "Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya. Saya bisa bantu promosikan kue buatan kamu dan ibumu. Tapi saya juga ingin tahu lebih banyak tentang kisah kalian." Azizah menerimanya dengan ragu, tapi dalam hatinya mulai tumbuh harapan kecil. Ia tidak langsung percaya, tapi sejak kecil ia jarang melihat ada orang asing yang memperhatikannya sejauh ini, bukan karena kasihan, tapi karena menghargai hasil kerjanya. Sepulangnya dari pasar, ia menceritakan kejadian itu kepada Mak Rukiah. Ibunya mendengarkan sambil mengelus tangan Azizah dengan lembut. "Mungkin ini doa-doa kita yang mulai dijawab, Zah," bisiknya. Tapi Azizah takut. "Mak, takut harapannya terlalu tinggi, terus jatuh lagi." "Enggak, Zah. Langkah kecil itu, kalau terus dilakukan dengan niat baik, pasti akan jadi besar pada waktunya. Kamu sudah benar memilih jalanmu. Sekarang tinggal percaya bahwa Tuhan gak tinggal diam." Hari-hari berikutnya, Pak Dharma datang lagi. Kali ini membawa seorang fotografer dan mencicipi beberapa jenis kue buatan Azizah. Ia mengatakan bahwa ia benar-benar ingin mengangkat kue-kue tradisional kampung seperti milik Azizah ke jaringan distribusi kota. Bukan hanya itu, Pak Dharma juga memperkenalkan Azizah kepada komunitas UMKM lokal yang sebelumnya tidak ia tahu. Dari situ, Azizah mulai belajar tentang pengemasan yang baik, cara menghitung modal, dan strategi sederhana dalam menjual. Meski pelan, hidup Azizah mulai berubah. Langkahnya memang kecil. Ia tidak langsung kaya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berarti. Ia mulai dilihat,
dihargai, dan didengar, bukan karena kasihan, tapi karena kerja keras dan kejujurannya. Dan dari sanalah, mimpi yang selama ini ia kubur dalam-dalam, mulai menunjukkan tunasnya. Karena ternyata, walau jalannya jauh dan lambat, pengorbanan tidak pernah sia-sia. Hujan turun deras malam itu. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Azizah duduk termenung di depan tungku. Satu-satunya kompor gas mereka rusak sebulan lalu dan belum mampu ia ganti. Di pangkuannya, ada seikat daun singkong yang hendak dimasaknya untuk makan malam. Perutnya sudah lama keroncongan, namun ia lebih memilih memastikan ibunya makan duluan setiap hari. "Zizah, kamu belum makan, nak?" Suara Mak Rukyah lirih dari sudut bilik, dengan pandangan kosongnya yang menatap ke arah suara hujan. Azizah menelan ludah dan tersenyum, meski dadanya sesak. "Belum, Mak. Ini Zizah lagi masak. Bentar lagi matang." Ia tahu ibunya akan khawatir. Tapi sejak kecil, ia sudah terbiasa menyembunyikan lelah dan lapar. Yang penting ibunya tetap merasa tenang. Dalam hatinya, Azizah berkata, "Selama Mak bisa istirahat dengan tenang, aku bisa tahan rasa sakit apapun." Malam itu adalah malam keempat berturut-turut mereka makan nasi dengan daun singkong dan garam. Warung tempat Azizah membantu bekerja sedang sepi pembeli karena musim hujan. Upah harian yang biasa ia terima pun menurun drastis. Kadang hanya cukup untuk membeli beras sekilo dan minyak goreng. Setelah makan malam, Mak Rukyah tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena kelelahan. Azizah duduk di sampingnya, memandangi wajah ibunya yang mulai dipenuhi kerutan. Tangan ibunya menggenggam tasbih lusuh yang selalu dibawanya kemanapun. Bibirnya masih komat-kamit melafalkan doa meski dalam tidur. Azizah tak kuasa menahan air matanya. Ia menunduk dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku gagal menjadi anak yang baik untuknya. Kalau memang hidupku harus susah, tak apa. Asal Mak jangan sakit. Asal Mak tetap bisa tersenyum." Esok paginya, sebelum azan subuh berkumandang, Azizah sudah bangun. Ia pergi ke hutan kecil di belakang desa untuk mencari kayu bakar. Meskipun berbahaya bagi perempuan berjalan sendirian saat masih gelap, ia tetap melakukannya. Ia tahu tetangganya yang punya warung lontong membutuhkan kayu bakar tambahan, dan ia bisa mendapatkan upah Rp2.000 per ikat. Dengan kaki yang basah dan penuh lumpur, ia kembali ke rumah setelah matahari muncul. Tangannya terluka karena duri dan ranting, tapi ia tersenyum melihat wajah ibunya yang sudah menyiapkan teh hangat di depan rumah, meski tak bisa melihat. "Mak tahu Zizah bakal pulang bawa kayu, jadi Mak bikin teh walau cuma air gula," kata Mak Rukyah pelan. Azizah menahan tangis. "Terima kasih, Mak. Tehnya pasti paling enak." Hari-hari seperti ini adalah hari biasa dalam hidup mereka. Tapi bagi Azizah, setiap detiknya penuh ujian, sekaligus kekuatan. Ia sadar bahwa pengabdian kepada ibu bukan hanya tentang tindakan besar, tapi juga tentang kesabaran yang terus dijaga setiap hari. Dan ia memilih sabar, karena itu satu-satunya jalan yang bisa ia jalani dengan sepenuh hati. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Azizah menulis sesuatu di kertas bekas bungkus nasi. "Aku tak tahu apa yang akan Allah beri untuk semua pengorbananku, tapi aku yakin, Mak adalah jalan menuju surga. Dan aku tak akan berhenti berjalan di jalan itu." Hari itu, langit begitu cerah, tapi hati Azizah justru tengah bergejolak hebat. Usahanya bersama Pak Mardan untuk memasok sayuran ke kota mulai terlihat hasil. Meski belum besar, namun keuntungannya bisa mencukupi kebutuhan dapur dan membeli keperluan harian Mak Rukyah tanpa harus menghutang lagi di warung. Di tengah kelelahan, Azizah tetap menjaga satu hal yang selalu ia tanamkan sejak kecil, tidak mengeluh di hadapan ibunya. Baginya, senyum ibunya adalah tujuan dari segala peluhnya. Suatu sore, saat Azizah sedang menyusun ikatan bayam dan kangkung di halaman,
Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Jarang sekali kendaraan seperti itu masuk ke kampung mereka. Azizah sempat ragu dan waspada. Takut orang kota datang hanya untuk memanfaatkan tanah atau air desa seperti yang sering ia dengar dari cerita warga. Seorang pria turun dari mobil. Ia mengenalkan dirinya sebagai Pak Naryo, perwakilan dari Yayasan Sosial Pendidikan yang pernah menyaring berkas-berkas siswa berprestasi beberapa tahun lalu, termasuk berkas milik Azizah. Ia mengatakan bahwa yayasan mereka terus menelusuri jejak siswa-siswa yang dulu menolak beasiswa karena alasan keluarga. Azizah tertegun saat tahu namanya masih tersimpan dalam daftar prioritas beasiswa luar negeri. Bukan untuk sekarang, Mbak Azizah. Tapi kami membuka peluang lagi untuk kuliah jarak jauh sambil tetap tinggal di rumah. Kami sudah menyiapkan program khusus bagi mereka yang mengabdi pada orang tua tapi tetap ingin belajar, ujar Pak Naryo, menatap Azizah dengan haru. Azizah menunduk. Hatinya berkecamuk. Tawaran itu datang saat ia sudah mengubur mimpinya begitu dalam. Ia menatap ke dalam rumah, melihat ibunya yang sedang duduk meraba sajadah, menunggu waktu maghrib. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Selama ini, ia tak pernah berani membayangkan ada pintu takdir lain yang terbuka untuknya. Malam itu, ia duduk di samping Mak Rukiah, membicarakan tawaran itu dengan hati-hati. Azizah takut ibunya merasa ditinggalkan. Tapi Mak Rukiah justru tersenyum, menggenggam tangan anaknya dengan hangat. Kalau itu jalanmu, Zah, ibu restui. Tapi janji, jangan lupakan desa ini, dan jangan lupakan doa ibu. Tangis Azizah pecah. Doa sang ibu yang selama ini terasa sebagai penguat, kini berubah menjadi restu paling tulus yang pernah ia terima. Ia peluk ibunya erat-erat. Dunia seperti membisu malam itu, memberi ruang bagi seorang anak dan ibunya merayakan takdir yang baru saja mengetuk pintu mereka. Takdir yang tak mereka duga, namun lahir dari cinta dan pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Azizah duduk di depan meja kecil warisan ayahnya, dengan laptop pemberian yayasan di depannya dan koneksi internet hasil gotong royong warga yang mendukung perjuangannya. Suasana kampung yang tenang membuat proses belajarnya terasa syahdu, meski tantangan tidak sedikit. Kuliah daring bukan perkara mudah. Materi dalam bahasa Inggris, tuntutan tugas yang padat, dan minimnya pendampingan teknis membuat Azizah sering begadang. Tapi ia tetap bersyukur, karena ia bisa menemani ibunya di rumah, menanam bayam dan sawi pagi hari, lalu belajar malamnya. Warga kampung mulai memandangnya dengan penuh kekaguman. Azizah menjadi inspirasi, terutama bagi anak-anak perempuan yang selama ini merasa hidup mereka hanya akan berakhir di dapur atau ladang. Azizah membuktikan bahwa pengabdian kepada orang tua tidak harus mengubur impian. Justru sebaliknya, bisa menjadi sayap yang membawa pada keberkahan yang lebih besar. Namun, tidak semua mata memandang dengan kagum. Wak Samin, saudara jauhnya, merasa terusik karena tanah yang dulunya ia incar kini dihargai orang karena ditanami Azizah. Bahkan pernah suatu malam, kebun kecil mereka dirusak orang. Tanaman terinjak-injak, pagar bambu dirubuhkan. Azizah hanya bisa menatap sedih sambil membersihkan reruntuhan itu pagi harinya. Mak Rukiah menangis saat melihat itu, namun Azizah menghapus air mata ibunya sambil tersenyum. Biarlah, Bu. Mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosa kita lewat ujian ini, katanya lembut. Hari demi hari Azizah belajar, bekerja, dan mengurus ibunya. Ia mulai mendapatkan beasiswa tambahan dari hasil lomba esai yang ia ikuti. Bahkan suatu kali, ia diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan Inspirasi Desa dari Kementerian Pendidikan. Ia sempat menolak karena tak ingin jauh dari ibunya. Namun Mak Rukiah justru yang memaksanya pergi. Ibu akan baik-baik saja. Kalau kamu nggak pergi, ibu malah sakit karena merasa menghalangi jalan anak sendiri, katanya sambil tersenyum tipis. Dan akhirnya, Azizah pun pergi untuk pertama kalinya naik pesawat, mengenakan baju sederhana hasil jahitan tetangga yang ikut bangga padanya. Panggung itu megah.
Lampu sorot menghiasi aula besar di pusat Jakarta. Orang-orang berdasi duduk rapi, sambil mendengarkan sambutan dari para tokoh negara. Ketika nama Azizah dipanggil, semua berdiri memberi tepuk tangan. Ia melangkah ke depan dengan langkah gugup namun anggun. Dari desa Randu Alas, Azizah membawa cerita tentang seorang anak yang menunda mimpinya demi ibunya yang buta. Kini, ia menjadi salah satu mahasiswa terbaik dari program pembelajaran jarak jauh. Sosok inspiratif ini tak hanya menjaga ladang, tapi juga menanam harapan di hati warganya. Tepuk tangan bergemuruh. Azizah menerima piala kristal kecil yang berat, lalu berdiri di belakang mikrofon. Ia membuka jilbab kecil yang menutupi separuh wajahnya dan menatap ruangan dengan mata berkaca. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak seorang janda buta dari kampung terpencil. Ibu saya yang mengajarkan saya bahwa cinta sejati adalah yang tak meminta balasan, yang tetap menyayangi bahkan ketika dunia mengecewakan. Suara Azizah tergetar. Para penonton terdiam. Ketika saya memilih mengurus ibu dan menolak beasiswa ke luar negeri, banyak yang bilang saya bodoh. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, karena dari rumah kecil saya, ada doa yang tak pernah putus. Doa seorang ibu. Ruangan hening. Lalu seseorang berdiri perlahan, seorang wanita parubaya dari kursi tamu, mengenakan kerudung putih. Ibu. Azizah berbisik tak percaya. Ya, itu Mak Rukiah. Ditemani Pak Naryo dan warga kampung, Mak Rukiah hadir sebagai kejutan. Yayasan diam-diam memboyongnya ke Jakarta agar Azizah bisa merasakan momen paling bahagia dalam hidupnya bersama orang yang paling berjasa. Azizah berlari turun dari panggung, memeluk ibunya erat. Semua kamera mengarah pada mereka. Tangis keduanya pecah di pelukan hangat itu. Dan satu ruangan ikut menangis, karena mereka tidak sekadar menyaksikan penghargaan, tapi menyaksikan cinta yang tulus dan pengorbanan yang indah. Setelah malam itu, kehidupan Azizah berubah. Tawaran pekerjaan datang dari berbagai lembaga pendidikan dan sosial. Tapi ia menolak hampir semuanya. Ia hanya ingin tetap tinggal di desa, mengurus ibunya, dan membangun sekolah kecil gratis bagi anak-anak di kampungnya. Dengan dana dari yayasan dan bantuan alumni yang terinspirasi oleh ceritanya, Azizah mendirikan Sekolah Harapan Ibu, tempat anak-anak desa bisa belajar komputer, bahasa Inggris, dan ilmu pertanian modern. Ia mengajarkan sendiri sebagian besar materi, sambil tetap mengurus ladang dan ibunya. Mak Rukiah yang dulu hanya bisa duduk diam, kini menjadi sosok yang paling bahagia setiap pagi, saat mendengar suara anak-anak berceloteh dari halaman rumah mereka yang kini berubah jadi ruang kelas terbuka. Bu, semua ini karena ibu. Kalau dulu ibu tidak rida aku belajar, aku nggak akan ada di sini. Mak Rukiah mengusap kepala anaknya sambil tersenyum. Yang penting kamu bahagia, Nak. Kalau kamu bahagia, ibu sehat terus. Waktu berjalan. Tahun berganti. Azizah lulus dengan predikat cum laude, tetap dari rumah kecilnya di desa. Media kembali menyorotnya. Tapi kali ini bukan hanya karena prestasinya, melainkan karena kesederhanaannya yang tetap terjaga. Ia menolak pindah ke kota meski ditawari rumah, gaji besar, dan jabatan. Impian saya bukan jadi kaya, tapi membuat anak-anak desa percaya bahwa mereka pun bisa punya masa depan yang besar, kata Azizah pada sebuah wawancara televisi. Di bawah langit senja, Azizah duduk bersama ibunya di beranda. Angin membawa bau tanah dan harum bunga melati. Ia menatap jauh ke sawah yang menghijau, mendengar suara tawa anak-anak dari kejauhan. Ibu, dulu aku pikir semua pengorbananku adalah ujian. Tapi ternyata, itu justru awal dari semua berkah. Mak Rukiah mengangguk pelan. Itulah manisnya hidup. Zah, setelah sabar, Allah kasih jawaban yang indah. Azizah tersenyum. Tamat.